Hai, minasan. Ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Kapanpun minasan melihat podcast ini, hari ini saya dan bersama kelompok saya ya, yaitu adalah saya sendiri, Jonathan Reyes, dan ada Kak Ramadhani. Dan kelompok Halo ini semuanya. yaitu ya, yaitu ingin membawakan podcast mengenai podcast tradisi yang ada di Jepang. Seperti itu ya Kak Ramadhani ya, betul ya? Betul sekali, Jonathan Sang. Hai. Oke, siap. Ramadhani-san. Karena di sini posisinya saya sendiri itu tinggal di Indonesia dan belum pernah sama sekali ke Jepang, maka mungkin yang akan lebih sering ditanya itu adalah Kak Ramadhani yang sebagai sudah tinggal di Jepang seperti itu, yang sudah mengalami sendiri soal tradisi dan budaya-budaya Jepang ya, seperti itu mungkin. Itu dari saya untuk pembukaan hari ini. Hai, mari kita mulai saja dari mungkin pertanyaan yang pertama kali ya Kak Ramadhani ya. Baik, saya sangat Kak, oke, sekali pertanyaannya. oke Des. Eh, Kira-kira nih Kak Ramadhani ya, em, tradisi apa aja sih yang kira-kira Kak Ramadhani itu tahu kalau misalnya sebelum berangkat ke Jepang tuh ada apa aja? Dan setelah juga nggak apa-apa sih. Sebelum berangkat ke Jepang itu kan awalnya ada pendidikan lah, pendidikan tentang bahasa Jepang atau kebudayaan Jepang yang ada di Jepang ya kan. Jadi awal masuk LPK itu cari-carilah gitu di handphone apa aja sih tradisi yang keunikan, ada yang keunikan di Jepang gitu. Iya Jadi ya. banyak sekali tuh seperti minum teh, menonton geisha atau sumo, perayaan-perayaan lainnya gitu. Setelah sampai ke Jepang, nah kebetulan nih aku tuh udah tinggal 5 tahun di Jepang, Mas Jonathan. Hmm, Dan udah saya lama itu ya. tinggalnya itu, saya itu tinggalnya tidak di satu daerah gitu. Jadi dalam 5 tahun itu saya pernah tinggal di Tochigi, Ken, Shizuoka, Sendai, Hyogo, dan terakhir ini di Gunma gitu. Dan setiap festival yang ada di Jepang itu untuk perayaannya itu nggak sama gitu antara daerah satu dan daerah lainnya gitu Mas Jonathan. Ah, oke oke. Mm-mm. Nah, Dan berarti nih, yang paling, eh, hmm, apa tuh? maaf Kak, untuk yang misalnya ini kan udah pernah tinggal di mana-mana ya di Jepang udah lama gini kan. Nah, menurut Kakak yang kira-kira tradisinya tuh yang paling menarik buat Kakak kan tadi Kakak bilang itu kan berbeda-beda di setiap daerah kan. Nah, yang menurut Kakak paling menarik tuh kira-kira yang mana? Kalau menurut saya sendiri itu yang paling menarik itu adalah perayaan festival atau Omatsuri sih disebutnya di Jepang ya, Matsuri. Hmm. Omatsuri. Dan saya selama 5 tahun itu paling banyak mengikuti Omatsuri gitu. Seperti di Tochigi atau Sendai yang terkenal dengan Tanabata Matsurinya. Pernah juga yang mengikuti Omatsuri di Kyoto yang paling terkenal yaitu Gion Matsuri. Dan banyak Ah, banyak sekali lah gitu. jadi dari sekian banyaknya tradisi Jepang gitu yang paling menarik Kakak itu Matsuri-Matsuri gitu ya? Iya, sangat menarik sekali menurut saya karena di acara Matsurinya juga banyak makanan gitu. Kita juga bisa Hmm. mengenal budaya Jepangnya itu lebih dalam gitu, berbaur dengan Oh. masyarakat setempatnya juga. Tapi memang sih biasanya di Matsuri-Matsuri gitu dia biasanya di setiap musim ya kayak ada ya? Iya sih, tiap musim seperti kalau musim panas gitu ada namanya Bon Odori atau Tanabata Matsuri. Kalau musim dingin itu biasanya itu festivalnya lebih banyak di Hokkaido seperti acara patung gitu. Dia Ah, ada pameran patung tuh di sana kalau selama musim salju gitu. seperti itu. Oke, 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 oke. Oke, jadi sekiranya nih ada yang udah pernah kakak ikutin gitu kan? Kan tadi udah ada Matsuri gitu yang kakak paling suka. Nah, kira-kira nih kan yang namanya tradisi itu kan ada banyak ya, nggak cuma Matsuri, mungkin ada misalnya Odori kayak gitu kan. Dan Mm-mm. mungkin ada juga tradisi-tradisi berupa misalnya tulisan atau bagaimana. Nah, kira-kira selain Matsuri nih Kak, ada yang kira-kira Kakak ikutin nggak? Misalnya belajar soal odorinya, soal apanya, ada nggak? Nah, tahun ini tuh kebetulan saya tinggal di Gunmakeng kan. Bulan Iya. 8 lalu, saya tuh mengikuti yang namanya Kiryu Matsuri. Jadi sebelum sebelum mengikuti Kiryu Matsuri itu kami diajarin gitu cara odorinya gimana untuk merayakan Matsurinya itu. Nah, yang perlu Mas Jonathan ketahui nih ya, saat Matsuri itu berlangsung itu sedang hujan deras banget gitu. Tetapi masyarakat Ah, sekitar di sini tuh tetap menari gitu, tetap antusias untuk merayakannya. Jadi masih pas waktu antusias ya. Hmm. Jadi saya ngerasa, wah, keren sekali ya masyarakat Jepang ini masih tetap menghargai Ah, tradisi. Walaupun besoknya itu bekerja gitu, tetap tapi tetap hmm, menari. gitu Keren ya. sekali bukan?
Nah, di Odori itu biasanya pakai musik dan emang rakyat-rakyat di situnya ikut menari, jadi nggak cuma beberapa aja gitu yang menari. Oh, banyak banyak sekali. Jadi sewaktu perayaan Matsuri itu saya berjumpa juga dengan bukan selain orang Jepang nih ya, orang Cina, orang Thailand, Kamboja, ada juga Hmm, orang Amerika, Kanada, banyak sekali ya, gitu. ya, ya, Dan saya betul, betul. tersadar bahwasannya daya tarik Jepang itu salah satunya di Omatsuri, saya rasa begitu. Dan Oke, setelah oke. di Siraberu juga ya, seperti presentasi kita kemarin itu, ternyata benar gitu. Bahwasannya Omatsuri itu adalah salah satu daya tarik tersendiri untuk datang ke Jepang bagi-bagi para turis ya, menurut saya. Betul sih. Jadi yang misalnya nih Kak, kan saya sering nonton anime nih Kak. Eh, Hmm. apakah benar ya kalau misalnya tuh ending di akhir-akhir Matsuri itu emang dia tuh biasanya ditutupnya Hanabi? Biasanya seperti itu Kak? Kalau di daerah saya sekarang ini, kalau menurut pengalaman saya ya, setelah saya Iya. tinggal di beberapa daerah itu, jadi setelah perayaan dan Hanabi itu terpisah gitu. Tahun ini tuh Ah, beda seminggu gitu antara perayaan tersebut dan Hanabi. Beda oke, selang oke, seminggu. oke. Oke, oke, Jadi siap, siap. festivalnya dulu baru Hanabinya. Oke, kakak kan suka banget nih yang samanya Matsuri ini kan. Nah, biasa di Matsuri-Matsuri itu kan ada yang jualan tuh yang di pinggir-pinggiran Matsurinya gitu ya, yatai-yatai gitu. Nah, itu yang Hmm. biasa paling kakak makan tuh dari situ apa gitu? Apa yang kakak beli dari situ biasanya? Wah, banyak sekali ya. Tapi yang paling sering saya beli itu adalah takoyaki. Takoyaki. Takoyaki Takoyaki. atau bukan, bukan. Misoba, yakisoba. Yakisoba. Yakisoba juga banyak ya kayak. Yang paling terkenal lah. Pokoknya Hmm, kalau lihat enak langsung beli gitu. iya, iya, iya. Terus biasanya di pinggir-pinggir itu juga ada yang jual namanya amazake. Nah, amazake itu ada alkoholnya nggak ya, Kak? Sama, nah kebetulan saya itu tidak tidak pernah minum alkohol nih Kak, Oh, nggak pernah ya. Jamin. Jadi tidak Jadi bisa nggak tahu ya. membagikan informasi yang akurat. Iya. Oke, 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 siap, siap, siap. Nggak apa-apa, Kak. Oke, dari Omatsuri Matsuri ini yang pernah kakak datengin ya, kira-kira Omatsuri yang mana yang menurut kakak paling heboh gitu? Kalau yang paling punya ruang tersendiri di hati aku tuh cuman ada di Gion Matsuri sih, karena memang besar banget perayaannya. Apalagi Ah, perayaan tersebut kan dirayakan 1 bulan full ya di Kyoto. betul. Yang kedua itu ada Tanabata Matsuri di Sendai. Dan itu benar-benar mewah banget gitu perayaannya. Ah, oke, 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 oke. Nah, seperti yang waktu itu kita bahas ketika PPT itu, Kak, apakah benar gitu ya kalau misalnya apa namanya, ketika Omatsuri itu eh, sekarang gitu ya, Omatsuri sekarang itu udah bercampur sama budaya luar gitu, misalnya udah ada modernisasi gitu, udah sama DJ apa segala macam itu beneran kakak ngalamin sendiri? Nah, kebetulan waktu saya bermain ke Tokyo, pas ada acara Omatsuri di sana, memang benar gitu. Jadi masyarakat sekitar itu udah kayak memodernisasikan Hmm, tradisi, tapi tidak melupakan tradisi sebelumnya, tetap ya, 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 ya. menjalankannya gitu. Tetap memasang Oke, musik oke. yang berbau tradisional, tetapi setelah itu diputar gitu, dia juga mengerti mungkin ya keadaan anak zaman muda sekarang. Jadi kadang ada dicampur adukan dengan DJ atau apa gitu. Hmm, oke. Kira-kira Tapi jadi kalau tidak seperti itu, melupakan ya, tidak melupakan ciri khasnya ah, yang sebelumnya. berarti dia tetap sama dengan tradisi sebelumnya, cuman ada modernisasinya aja seperti itu ya kayak. Ya, Oke, oke, oke. Nah, kan dari sekian banyaknya nih eh tradisi odori itu segala macam ya kan tradisi bungka dan lain-lainnya. Nah, itu kan biasanya dirayakannya megah ya kayak. Maksudnya kayak oh di sini ada yatai, di sini hanabi segala macam kayak gitu. Nah, itu kan pasti perlu anggaran yang besar, betul kan Kak? Nah, benar kira-kira sekali. ah, ah. Nah, itu tuh saya masih penasaran sampai sekarang itu tuh sebenarnya anggarannya dari mana? Apakah dari masyarakat kah, urunan kah, atau dari pemerintah kayak gitu? Mungkin kalau menurut saya, menurut pengalaman saya juga ya. Jadi untuk merayakan festival tersebut pasti menggunakan namanya anggaran daerah, tapi tidak terkecuali juga ada sumbangsi dari masyarakat sekitar. Nah, Hmm. di perayaan perayaan tahun ini gitu di daerah tempat tinggal saya, perusahaan saya dan beberapa perusahaan lainnya gitu juga
mengikut sumbangkan gitu, menyumbangkan beberapa dana dalam hal berpartisipasi untuk membuat Matsuri tersebut. Nah, Kak Jonathan, jadi kan kalau di acara Matsuri itu ada namanya stand-stand kan untuk stand untuk Iya, iya, berjualan. betul, 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 betul. Nah, jadi tahun tahun 2 tahun yang lalu di Hyogokeng, saya itu pengen membuat stand gitu di acara Omatsuri. Ah, Ternyata orang yang buat stand di acara Matsuri itu dikenakan biaya gitu sebesar 2 Meng. oh, oke, Atau oke. dirupiahkan sekitar 2 juta rupiah. Iya, Dan iya, saya iya. rasa itu juga termasuk gitu untuk membantu dana dana lah untuk membuat Omatsuri saya rasa ya karena kan dikutip kan Ah, 2 Meng betul, 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 betul. stand-nya. Iya, Apalagi iya. kan tidak sedikit ya stan-stan yang berdiri di acara Iya, betul tersebut. sih. Hmm, 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 hmm. Oke, Mm-mm. oke, oke. Dari segitu banyaknya kayak stand gitu, kan pasti otomatis kayak mungkin orang yang mendirikan stand itu kan berpikir mereka bakal untung. Nah, itu kira-kira emang beneran untung atau enggak? Banyak kan? Kan dari dilihat dari orang-orang yang datang juga. Nah, kebetulan kan saya bekerja di perusahaan pengolahan makanan Hmm. dan perusahaan saya itu membuat stand juga di acara Matsuri tahun Ah, itu. iya, Dan iya, iya. pengunjungnya banyak sekali saya rasa. Dan Berarti banyak emang juga mungkin yang untung membeli gitu. gitu. Untung, Hmm. sangat untung sekali lah menurut Oke, oke, saya. oke. Iya sih, benar sih. Nah, kemudian Kak, misalnya nih, eh, dari Matsuri itu gitu ya, dari Matsuri yang Hmm. diadakan di daerah tersebut gitu, itu ada keuntungannya nggak buat daerah itu? Gitu? Keuntungannya ya saya rasa kalau keuntungannya secara terperinci saya rasa saya juga kurang mengerti. Cuman yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saat saya ikut merayakan Omatsuri tersebut, banyak turis-turis dari luar negeri juga yang sengaja waza-waza datang ke Jepang untuk melihat Omatsuri gitu dan ikut Hmm, merayakannya juga. Saya rasa itu hmm, juga poin plus nggak sih untuk masyarakat untuk betul sih. pemerintah khususnya ya karena kan para turis kan datang untuk menggunakan visa juga kan Betul, 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 betul. Iya juga sih ya. Jadi ini juga ya daya tarik buat daerah itu sendiri ya. Jadi banyak ya ada ya orang luar kan yang karena datang kayak gitu ya. mm-mm. Karena kan Omatsuri juga setiap daerah kan berbeda-beda ya cara Betul, 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 perayaannya. betul. Oke, Omatsurinya iya juga betul. ada yang cuman hanya di daerah tersebut gitu. Apalagi nih Mas Jonathan, Gion Matsuri itu udah tercatat loh di status UNESCO sebagai salah satu warisan. Ah, oke, oke, oke. Berarti dia emang udah besar banget gitu ya. Emang udah jadi Besar turun banget gitu. temurun gitu ya Gion Matsuri itu. Selain Nah, Gion Matsuri untuk kan kira-kira ada apa? Nggak tahu lagi ya Sendai, di UNESCO. Sendai Hmm, Tanabata Matsuri juga iya, sangat iya. terkenal. Tanah Bata juga ya. Iya sih betul ya. Ya. Nah, Oke, Mas oke. Jonathan sekarang kan sedang di Indonesia ya. Iya, betul, 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 betul. Kira-kira kapan nih ke Jepang nyusul gitu untuk menikmatin tradisi yang ada di Jepang? Iya sih, ya Kak. Untuk rencana datangnya sih belum tahu gitu ya, tapi memang ada rencana untuk ke sana Kak, gitu ya. Karena Wah, mm, banyak gitu yang saya pertimbangkan ke sana juga. Ya otomatis pertamanya juga karena betul memang ada ketertarikan tersendiri dengan Jepang. Selain hmm. daripada mengenyampingkan itu untuk pekerjaan kayak gitu. Ya emang memang dari awalnya tuh ada ketertarikan aja sama Jepang seperti itu Kak. Berarti Mm. Mas Jonathan juga sering gitu menjumpain kan sekarang ini untuk acara-acara tersebut kan sudah tersebar gitu di Betul, SNS, betul, di betul. Facebook, Instagram gitu. Yang paling Betul. menarik buat Mas Jonathan sendiri itu apa itu? Ya, Tentang oke Jepang ini gitu tadi. Jepang. betul, betul, betul. Oke, oke, oke. Memang dari awal gitu ya, memang awalnya memang ketertarikan saya memang dari anime gitu ya. Memang awal kenal Jepang itu memang awalnya itu dari anime ya Kak. Nah, dari situ itu tuh memang banyak yang saya jadi tahu soal entah budaya Jepang atau apa. Memang kan di anime kan dijelaskan secara terperinci gitu, digambarkan secara terperinci. Nah, dari situ sih sebenarnya saya paling suka kalau misalnya di anime itu ada Hatsumatsuri Kak. Itu biasanya sering banget. Nah, itu yang saya pengen datang kayak di tiap-tiap Matsuri di daerah manapun kayak gitu. Mungkin sama kayak Karamadani ternyata memang juga sama-sama suka Omatsuri kan kayak gitu. Ya. Saya emang pengen ke sana sih, pengen coba kayak makanannya, yatainya yang di sana-sana kayak gitu. Nah, kemudian juga Nah, ini sih Kak, untuk apa dari tuh? nah kan dari anime gitu ya.
muncul juga ke internet gitu kan, jadinya keren gitu kan, kelihatannya bagus kan seperti itu. Beneran ngelihat dengan mata sendiri itu emang Om Matsuri keren banget. Dan ada satu lagi yang saya dapat dari SNS itu, dari internet itu, yaitu adalah yang namanya Soran Bushi. Soran Bushi Soran Odori. Bushi. Iya, Soran itu Bushi yang Odori. itu yang pengen banget saya lihat benar-benar orang Jepang melakukan itu. Dan memang saya udah latihan sendiri di rumah. Seperti itu Kak, emang Wow, eh, emang pengen banget kayak gitu. Begitu sih Kak, sangat itu menarik yang sekali ya sampai sudah latihan gitu. betul. Semoga semoga cepatlah datang ke Jepang Iya, dan bisa iya menikmatin juga semoga ya Kak. acara-acara ini. Nah, Iya. Mas Jonathan, kalau ya kalau kalau menurut Japan Organization gitu, di Jepang itu Hmm. ada 300 lebih loh, 300 kurang lebih lah perayaan umat Hmm. Matsuri yang ada di Jepang. Hmm. Hmm. Siapa tahu kan bisa bergabung di antara salah satunya. Siapa tahu nanti Mas Jonathan bisa ikut Odori juga di Ah ya perayaan benar sih, tersebut. benar Iya sih. kan? Apa nggak Atau apa-apa ya bikin buat? stand juga. Hmm. Iya sih, bisa juga ya. Iya, Apa nggak berjualan apa-apa ke gitu buat orang luar Indonesia gitu? gitu. Mungkin tidak Nggak apa-apa gitu? apa-apa, soalnya saya juga Nggak pernah apa-apa ya? mendaftar, tapi mahal. Hmm. Saya putuskan Oke untuk oke oke tidak. oke. Mungkin Sangat seperti menarik itu. sekali ya tema hari ini tentang tradisi Iya, umat di Jepang. Semoga bisa menurut menambah wawasan ya. hmm, ya, semoga minasan dapat menambah waktu. Mungkin cukup segitu saja dari kami untuk hari Ya, ini, kami berdua. seperti itu. Karena memang segitu saja. Oke, mungkin terima kasih untuk Kak Ramadhani yang rela ditanya-tanya gitu ya, yang Terima kasih ingin juga menjawab untuk Mas dengan Jonathan banyak. yang sudah Hmm, bertanya-tanya. terima kasih Kak. Mungkin ini bisa juga menjadi wawasan untuk minasan semua yang nonton podcast ini. Mungkin podcast hari ini kami tutup sampai di sini. Hai, arigato minasan, pembawa. Terima kasih Kak Ramadhani. Arigatou gozaimasu, Arigatou minasan. gozaimasu.